Ka na? 22 po. Uy, Karisma! Pagbili ng long. Ganyan talaga matatanda. Nasa meeting nila. Lagesla 2023 mengisahkan seorang gadis lucu yang harus dirawat oleh pamannya. Rawat bukan sembarang rawat nih. Mereka berdua ini sering panen bersama di ladang milik gadis tersebut. Kali ini gak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Film ini berlatar di sebuah desa yang sangat asri. Di pagi hari terlihat seorang ibu-ibu ini mau mandi. Namun air di bawah itu lagi kosong. Ia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Edmar! Yang ternyata anak ibu ini lagi mengasah pedang. Sambil marah-marah, Edmar pun keluar. Ibunya ini juga ngelanjutin marah-marahnya. Edmar pun mengecek keran air yang ternyata memang airnya susah keluar. Ia pun mengambil karet untuk mengencangkan selang air tersebut. Tapi tetap aja ibunya masih marah-marah. Dengan rasa malas, Edmar pun menelusuri selang air yang diduga ada kebocoran. Perlahan ia mulai cari sampai ia melewati hutan belantara. Tapi yang terjadi, Edmar malah menemukan sebuah rumah di mana di belakang tersebut ada sebuah gubuk. Ia pun mulai mengintip dan ternyata ada yang lagi mandi. Adik junior milik si Edmar pun mulai berontak dan berusaha keluar dari sangkarnya. Singkat cerita, kita beralih ke ibu Edmar yang berjualan di pasar. Seisi pasar lagi cemas dan lagi ricuh karena ternyata uang sewa mereka selama ini udah ditelap. Jadi mereka ini harus membayar gantinya yang tidak sedikit jumlahnya. Kalau nggak bayar, ya mereka harus angkat kaki dari pasar tersebut alias digusur. Di malam harinya ibu Edmar ini marah-marah lagi. Edmar harus kerja, harus bisa cari uang. Edmar ini jadi pelampiasan ibunya karena apa yang terjadi di pasar tadi. Tapi Edmar nggak peduli. Di malam harinya ia pun kembali berimajinasi sedang menanam benih di ladang bersama gadis yang ia intip. Hari-hari berikutnya Edmar malah jadi semakin rutin mengintip gadis tersebut. Edmar jadi makin penasaran. Diam-diam Edmar pun mulai mengintip sambil berharap dan juga membayangkan kehadiran sosok gadis tersebut. Namun tiba-tiba gadis ini pun dipanggil. Nah, dari sini kita mengetahui nama gadis tersebut bernama Karisma. Karisma tinggal bersama dengan seorang om yang sangat sehat. Om ini bernama Vincenzo. Mereka hanya tinggal berdua. Karisma tentunya harus merawat omnya tersebut. Namun di sini, perawatan yang dilakukan Karisma bukan perawatan biasa, melainkan seperti layanan bintang 5. Bukannya Karisma melawan, malah Karisma juga senang untuk memberikan apa yang omnya minta. Kita pun beralih ke pasar. Semua pedagang lagi bersatu untuk mencari sebuah keadilan karena mereka tidak tahu kalau duit sewa mereka telah ditilap. Yang mereka tahu udah membayar sewa tersebut. Apalagi mereka hanya rakyat kecil dan tidak tahu apa-apa nih. Hal tersebut membuat ibu si Edmar semakin pusing. Di malam harinya, ia pun meminta Edmar untuk memijat badannya karena sakit-sakit semua tuh. Namun Edmar malah menanyakan ibunya tentang almarhum ayahnya. Ayahnya Edmar sudah meninggal saat Edmar baru berusia 2 tahun. Jadi Edmar tumbuh besar tanpa seorang sosok ayah nih. Ibunya pun jadi bahagia saat menceritakan tentang suaminya itu. Walaupun ujung-ujungnya jadi sedih. Apalagi mereka saling mencintai. Hari-hari berlalu. Suatu ketika sampailah ia di gubuk itu. Ternyata Edmar jatuh. Ia pun mulai panik dan beralasan kalau ia lagi cari kambing. Tapi Karisma bukan gadis yang polos. Dia tahu apa yang Edmar lakukan. Bukannya marah, Karisma malah mengajak Edmar untuk menanam benih jagung di ladang miliknya. Di malam harinya, Edmar pun hanya tersenyum lebar saat makan malam bersama ibunya. Walaupun ibunya ini selalu marah-marah dan selalu emosi, tapi Edmar tetap saja tersenyum. Di pagi hari, Karisma pergi ke pasar. Di sana ia pun melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Ia pun bertanya kepada mbak-mbak di sana, lalu dijawab bahwa pedagang semua mau digusur karena uang sewa kita telah ditilap dan mereka harus membayar lagi dan atau enggak mereka harus digusur. Karisma pun kaget mendengar jumlah yang sangat banyak yang harus disetorkan kepada pedagang ini. Singkat cerita, Karisma pun pulang ke rumah yang ternyata Edmar sudah menunggunya di halaman belakang. Lagi dan lagi Karisma bukannya diusir malah diajak masuk ke dalam tuh. Di sisi lain, omnya Karisma ini terbangun. Ia memanggil nama Karisma. Karena tidak ada jawaban, omnya pun mencari sendiri dengan menggunakan kursi roda.
yang akhirnya membuat Karisma harus menghentikan permainannya. Karisma membuat pengalihan dengan membuatkan omnya secangkir kopi. Namun omnya penasaran, ia pun mengecek ke kamar mandi dan ternyata kamar mandinya emang kosong. Dan ternyata Edmar itu sembunyi di balik pintu. Dengan kesempatan yang ia miliki, Edmar pun langsung kabur dan pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Tapi namanya rezeki nggak ada kemana. Jadi Edmar ini punya teman sebaya. Ini suka membantu ibunya Edmar untuk menghias kukunya. Kebetulan jadi Dede Gemes ini suka sama si Edmar. Dia pun mulai mengajak Edmar untuk mencoba ladang miliknya. Anehnya, awalnya Edmar menolak nih. Ia berpikir lagi, daripada gabut, Edmar akhirnya pun langsung meluncur ke ladang milik si Dede Gemes ini. Tapi, lagi-lagi dan lagi, kayaknya hari itu merupakan hari sial si Edmar. Ibunya tiba-tiba datang, dan permainan itu pun menjadi gagal. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan deras dan membuat putus asa si Edmar ini. Daripada kepikiran, ia pun mulai mengambil jaket dan langsung OTW ke rumah Karisma. Di malam ini ternyata Karisma lagi bersama omnya tersebut. Gerakan Karisma yang membuat omnya tersebut cuman geleng-geleng kepala. Begitu juga dengan si Edmar yang cuman tersenyum aja tuh. Karena dia udah tahu gimana gurihnya si Karisma. Namanya juga umur, Om Vincenzo akhirnya pun tepat. Inilah kesempatan emas bagi si Edmar untuk digaskan. Karisma pun diberi kode lewat belakang. Mereka pun langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Selesai melakukan pertandingan, ia pun langsung buru-buru pulang ke rumah. Yang ternyata ibunya menunggunya pulang. Karena itu nggak biasa, Edmar pulang tengah malam. Singkat cerita, di hari ini ada seorang pengacara tampan dan gagah bernama si Jimmy yang sedang membantu Om Vincenzo. Jadi ceritanya Om Vincenzo ini akan memberikan semua harta warisannya kepada Karisma. Jimmy pun sebagai pengacara akan membantu caranya supaya hal ini tuh berhasil terwujud. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Karisma ini merupakan anak angkat dari Om Vincenzo. Jadi orang tua Karisma ini adalah teman baiknya si Om Vincent. Dari kecil Om Vincent sudah kenal dengan Karisma dan kedua orang tuanya sudah tiada karena tewas di kecelakaan. Oleh karena itu Karisma diasuh oleh si Om Vincent. Om Vincent sendiri sudah berpisah dengan istrinya, jadi mereka hanya tinggal berdua aja. Singkat cerita, di sore hari gantian Karisma yang main ke rumah Edmar. Ia pun langsung buru-buru keluar biar gak ketahuan sama ibunya. Karisma pun diajak ke dalam becak motor. Yang namanya juga udah jatuh cinta, di tempat kayak apa aja tetap digaskan. Setelah panen, Karisma pun menceritakan kisahnya kepada Edmar. Ini merupakan pertama kalinya ada laki-laki yang berani mendekatinya. Karena Om Vincent selalu mengajaknya berpindah-pindah sejak kecil. Dan Karisma dibuat betah bersama si Om Vincent. Padahal awalnya si Karisma ini memang takut dan merasa aneh. Tapi lama-lama lu kok enak. Hari-hari pun berlalu, Edmar dan Karisma pun selalu nge-push di saat Om Vincent sedang tidur. Namun hari apes gak ada di kalender. Di malam ini Om Vincent pun terbangun mendengar suara bahagianya Karisma tersebut. Om Vincent yang penasaran ternyata langsung membuka gerai tersebut. Dan ternyata benar saja, Edmar lagi panen di ladang Karisma. Edmar pun langsung berusaha kabur. Karisma yang tahu kalau apa yang dilakukan salah, ia pun meminta maaf kepada Om Vincent. Om Vincent pun mengikhlaskan jika Karisma mau bersama si Edmar. Tapi Karisma tidak seperti itu. Ia pun meminta maaf kepada Om Vincent dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, si Edmar pun kabur tanpa mengenakan apapun. Ibunya Edmar pun bingung melihat anaknya seperti aneh di tengah malam. Keesokan harinya, Edmar pun belum kapok lagi. Ia pun datang ke rumah Karisma dan harus melihat Karisma sedang bersama Om Vincent. Sepertinya Edmar lagi mempunyai rencana jahat. Dan benar saja, di malam harinya Edmar diam-diam mengendap masuk ke rumah Karisma. Dan di tangannya ada sebuah pisau. Kita ketahui bahwa akalnya udah gak sehat nih. Ia pun berjalan dengan penuh amarah, masuk ke dalam kamar Om Vincent dan langsung mengulti Om Vincent. Namun Om Vincent masih saja bisa melawan. Edmar terbaring, tapi tubuhnya masih bugar. Edmar yang masih bisa comeback. Di saat yang bersamaan, Karisma tiba-tiba datang dan langsung mengulti dengan senjata Leslie, tepat di bagian pinggang. Tangisan dari Karisma tak tertahankan. Om Vincent ternyata udah gak diselamatkan. Dengan keadaan yang tidak percaya, Karisma berjalan keluar rumah dan meminta pertolongan. Polisi pun datang, Karisma pun dimintai keterangan tentang Edmar.
Edmar ternyata masih selamat. Ia dibawa ke rumah sakit sambil menangis. Ia pun juga bisa menyesal dan telah kehilangan akal sehat. Dan singkat cerita, karena Om Vincent sudah meninggal, warisannya pun resmi jatuh kepada Karisma. Oleh karena itu, ia berbaik hati dengan melunaskan semua uang sewa seluruh penjual di pasar. Seluruh pedagang pun tersenyum dan berterima kasih. Padahal mereka ini nggak tahu kalau semua ini ternyata ulah dari Karisma. Wasiat terakhir dari Om Vincent, Karisma akan dirawat oleh sang pengacara. Dan mereka pun hidup bahagia. Sedangkan si Edmar harus mendekam di penjara. Film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.